Shalom saudara-saudara semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita dan masih di dalam seri pesan tersembunyi, tetapi hari ini subtemanya adalah siapa Allah kita? Who is our God, saudara-saudari? Oke, ya kita mulai aja. Saudara-saudari, saya mau menyatakan bahwa di dalam setiap peristiwa besar di Alkitab yang membuat suatu turning point, perubahan, selalu ada Tuhan di situ. Contoh, Daud mengalahkan Goliat, saudara, ketika dalam 1 Samuel 17:45, di situ Daud mau bertempur melawan Goliat, maka dia bilang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud melibatkan Tuhan, atau Daud melihat Tuhan di dalam pertempuran tersebut. Hasilnya, bukan hanya dia menang atas Goliat, saudari. Kita sering hanya terpaku pada hasil. Tapi kita melihat bahwa sejak saat itu, maka terjadi titik balik di dalam kehidupan Daud. Sejak saat itu dia menjadi bagian dalam istana Israel, prajurit Israel, dan mendapat jalan untuk menjadi raja Israel, saudari. Oke ya. Dan kita tahu juga demikian juga Musa, ketika dia dipanggil Tuhan ya di padang gurun, lalu dia disitulah dia bertemu dengan Tuhan, dia melihat kehadiran Tuhan walaupun di tempat tersembunyi, tetapi lewat di situ ketemu dengan Tuhan, maka hidupan dia berubah, saudara-saudari. Dia dipakai Tuhan. Demikian juga di dalam Daniel, kitab Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ketika mau dimasukkan ke dalam dapur perapian, mereka melihat dan menyertakan Tuhan. Ketika mereka katakan, Allah yang kami puja sanggup. Mereka melihat kesanggupan, bukan melihat masalah perapian itu, sama seperti Daud. Daud bukan melihat Goliat, tapi Daud melihat Tuhan. Daud melihat Tuhan dalam peristiwa itu. Sadrak, Mesak, Abednego melihat Tuhan yang sanggup di dapur perapian situ. Hasilnya bukan hanya sekedar mujizat mereka diluputkan dari dapur perapian, tapi sejak saat itu Sadrak, Mesak, Abednego diangkat dan dapat posisi yang penting. Demikian juga Daniel ketika mengartikan mimpi, dia melihat Tuhan, arti dia menyertakan Tuhan, Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Hasilnya bukan hanya dia bisa menyingkapkan mimpi daripada raja saat itu, tapi adalah dia sebagai orang buangan justru diangkat, dapat posisi turning point, titik balik dari kehidupannya untuk dipakai lebih lagi, saudara-saudari. Amin. Dan juga itu terjadi dengan Yosua dan Kaleb. Satu ketika dalam kitab Bilangan 14 kita tahu bahwa Musa mengirim 12 pengintai dan 10 datang dengan kabar busuk. Kalau Anda baca di ayat sebelumnya yang kita tulis jadi apa yang terlihat di ayat di sini, saudara, 10 pengintai yang membawa kabar busuk, tidak satu kata pun menyertakan Tuhan, tetapi Yosua Kaleb bilang, jika Tuhan berkenan kepada kita, jika Tuhan pasti menyertai kita. Mereka melihat Tuhan di dalam pergumulan mereka. Mereka menyertai Tuhan. Walaupun saat itu mereka tidak jadi belum masuk, tetapi Yosua Kaleb akhirnya masuk juga 40 tahun kemudian. Tapi yang menarik adalah sejak saat itu kalau Anda baca Alkitab, Tuhan menaruh Yosua dan khususnya Yosua Kaleb dan khususnya Yosua pada titik balik kehidupan. Dia semakin dipakai Tuhan. Tuhan semakin angkat, saudara-saudari. Ya, dan akhirnya setelah masuk, maka Anda akan melihat juga bagaimana Kaleb pun disebut luar biasa. Oke ya, jadi Anda melihat bahwa Tuhan selalu hadir dalam peristiwa yang besar. Dan hasilnya peristiwa besar itu, atau ketika kita melihat Tuhan hadir, itu akan menentukan keadaan kita secara pribadi dan sekeliling kita, baik itu keluarga. Jadi menyadari kehadiran Tuhan di setiap momen kehidupan kita, baik enak maupun tidak enak, baik sukar maupun juga yang gak sukar, akan mengaktifkan kuasa Tuhan udah ada, akan mengaktifkan kuasa Tuhan bekerja, saudari, untuk menyatakan kebesarannya. Yang menjadi masalah adalah kita terlalu sering tidak memiliki pola pikir yang melihat Tuhan hadir. Saudara, yang masalah adalah pola pikir. Saya mau kasih tahu Anda, pola pikir itu nggak tiba-tiba. Anda sudah terbiasa dilatih untuk misalkan menggunakan tangan kanan, baik menulis, melakukan sesuatu yang memerlukan kehandalan, kekonsistenan. Anda udah latih biasa pakai tangan kanan, sehingga tanpa berpikir Anda gunakan tangan kanan bisa menulis dengan baik. Karena Anda latih. Ketika disuruh tangan kiri, kalau Anda nggak pernah latih, itu sulitnya setengah mati. Hasilnya gue jelek. Kenapa? Karena sudah terbiasa.
Pola pikir pun juga sama, saudara. Semakin Anda melatih, membiasakan bahwa melihat Tuhan hadir, maka dalam pergumulan, Anda akan melihat, walaupun masalah begitu berat, tapi Anda melihat Tuhan hadir kok. Anda akan jadi tenang. Dan masalahnya adalah, ketika kita baca Alkitab, ketika kita baca kitab suci, firman Tuhan, kita pun tidak terbiasa melihat kehadiran Tuhan, tetapi kita lebih fokus pada mujizat, masalah, peraturan-peraturannya, saudari. Alkitab harus menunjukkan kehadiran Tuhan. Siapa Tuhan kita? Who is our God? Tapi banyak sekali, ya, kita sudah terbiasa ketika baca Alkitab, kita baca apa yang harus saya lakukan, bukan siapa Tuhan kita, saudari. Benar ada hal-hal, larangan, aturan, juga kehendak Tuhan, misalkan. Tapi tujuan untuk memperlihatkan siapa Tuhan. Ada tentang hukuman-hukuman, tetapi untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu adil. Karena adalah tidak adil kalau dia tidak menghukum pelanggaran. Tapi juga harus melihat bahwa Tuhan itu murah hati, penuh kasih, sehingga di dalam keadilan itu bahwa pelanggaran harus dihukum, dia menggantikan hukuman itu. Dia yang tanggung hukuman itu bagi kita yang percaya kepada dia. Itulah kita harus melihat kehadiran Tuhan. Ya, tanpa ada pelanggaran, diperlihatkan, itu tidak akan memperlihatkan kemurahan Tuhan. Dan tanpa ada larangan, aturan, dan hukum, tidak akan ada pelanggaran. Anda melihat, larangan pelanggaran itu tujuannya memperlihatkan kebesaran, kasih, dan keadilan Tuhan, saudari. Nah, tapi kita fokusnya pada hukumannya. Kita akan dikutuk, kita akan susah, gitu, saudara. Nah, itu dia. Nah, saya akan memperlihatkan di sini bagaimana, saudara, Allah itu hadir dalam setiap kitab. Itu luar biasa. Contoh kitab Kejadian, ini hanya beberapa, nggak semua, saudara, ya, karena terlalu banyak. Kitab Kejadian bukan hanya kitab penciptaan, tetapi juga menyatakan Elohim, Allah pencipta, Allah yang adalah hakim. Elyon adalah Allah yang maha tinggi. Anda ngelihat ayat-ayat di situ. El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Ini hanya beberapa. Dalam Keluaran, Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Yehovah Nisi, Tuhan panjiku ataupun Tuhan mujizatku. Di dalam Imamat, dia adalah korban sempurna, korban bakaran, sajian, penghapusan dosa, penebusan salah, keselamatan. Dalam Bilangan, dia adalah bintang yang menuntun dan tongkat yang melindungi, saudara. Dalam Ulangan, dia adalah yang tergantung, dia menjadi kutuk buat kita. Di dalam Yosua, dia panglima tentara Allah. Di dalam Hakim-Hakim, dia Yehovah Shalom, saudara-saudara. Di dalam 1 Samuel, dia Yehovah Syabaut, Tuhan semesta alam. Saya katakan bahwa ini bukan satu-satunya, bukan hanya ini hanya beberapa doang. Di Samuel bukan hanya Yehovah Syabaut, ada banyak lagi, ini hanya beberapa doang. Saudara, kemudian di 2 Samuel, terus sampai Ayub, Mazmur, Amsal, Kidung, Yesaya, Yeremia, saudara. Dia batu karangku, dia menentu hariku, dia gunung batuku. Saudara, sebelum saya lanjut ini, Anda ngelihat nggak? Sebelumnya, hari sebelumnya kita ngelihat dalam beberapa minggu lalu, 2 minggu lalu kita melihat ayat pasal paling panjang, Mazmur 119. Lalu di setiap stansa, Mazmur 119 ayat pasal terpanjang ada 22 stansa. Satu stansa ada 8 ayat. Lalu kita ambil tema-temanya setiap stansa itu apa. Jadi ada 22 tema. Ketika kita baca tema-temanya, kita jadi tertekan karena itu bicara hukum Taurat, bicara tentang peraturan, kita mencintai. Tetapi ujung-ujungnya di ayat yang terakhir, Mazmur 119 ayat 176, di situ akhirnya Mas menyadari dia nggak sanggup, dia butuh juru selamat karena dia nggak sanggup. Tapi ketika Anda ngelihat kehadiran Tuhan lewat pasal-pasal, lewat di setiap kitab Anda melihat siapa Tuhan, maka kita akan tenang, bukan cemas. Oh, Tuhan batu karangku, Tuhan penyembuhku. Lihat, kita menyalahkan hidup. Oh, Tuhan gunung batu penebusku dalam Mazmur. Tuhan gembalaku, Tuhan saudara yang dalam kesulitan, sahabat yang mengasihi, gak pernah tinggalin kita. Batu kasih karunia, kekasihku yang terkasih dalam kidung agung. Yang kudus, perjanjian umatnya, tabibku. Anda akan semakin tenang ketika Anda baca melihat siapa Tuhan dalam setiap kitab. Di Alkitab, saudara. Lanjut di dalam perjanjian baru pun sama. Ya, Matius bilang Immanuel. Orang lebih banyak mau Tuhan memberkati, tapi Tuhan lebih mau dikenal Immanuel. Tuhan menyertai, karena ketika Tuhan menyertai, saudara-saudari, apa yang kelihatannya hari itu bukan berkat, tapi Tuhan ubah menjadi kebaikan, membawa kebaikan. Karena penyertaan Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan, kita diubahkan menjadi lebih kuat, lebih baik. Markus bilang dia Maha Kudus yang dari Allah. Lukas bilang dia juru selamat, tanduk keselamatan. Yohanes firman Allah yang hidup, anak domba Allah,
terang manusia. Kisah para rasul, dia yang kudus, yang adil, Raja dan Juru Selamat Tuhan atas segala sesuatu. Roma, pembebas, Allah yang memberkatiku. Terus saudara, dari 1 Korintus, 2 Korintus, Filipi, semua dia seorang hamba, dia gambaran Allah terlihat, Tuhan yang bawa damai, pengharapanku, Hakim yang adil, Allah yang agung. Dia memberi referensi dalam kitab Filemon bagaimana dia bilang bahwa dia menanggung. Kalau Onesimus adalah kita berhutang, maka dia yang tanggung. Tuhan adalah Allah yang menanggung jawab, kasih referensi buat kita, saudara, untuk memulai sesuatu yang baru. Dulu kita gagal, tapi sekarang Tuhan kasih referensi. Aku kasih referensi buat dia, buat Onesimus, buat Anda dan saya. Wow, luar biasa, dia imam besar agung. Dalam 1 Petrus dia batu panjuru, 2 Petrus dia bintang timur juru selamat, 1 Yohanes dia firman kehidupan, dalam 2 Yohanes dia pemberi kasih karunia damai sejahtera, dalam 3 Yohanes dia memberi kesehatan, karena dia menginginkan agar tubuh, jiwa, dan roh agar tubuh dan roh kita baik-baik saja seperti jiwa kita. Hidup kita baik-baik aja seperti jiwa kita. Yudas dia adalah dasar iman yang paling suci, dan Wahyu dia penguasa, raja segala raja, awal yang akhir, pohon kehidupan, anak domba yang telah disembelih, yang setia dan yang benar, dia adalah bait suci, saudara. Anda ngelihat, ketika kita baca Alkitab, seringkali kita lebih fokus pada peraturan, larangan, kejadian-kejadian yang luar biasa ataupun yang buruk, daripada melihat siapa Tuhan. Kita harus mulai membiasakan, karena ketika kita membiasakan melihat siapa Tuhan, ketika kita baca Alkitab, maka itu akan terus membuat kita jadi terbiasa. Sama seperti kalau Anda biasa pakai tangan kanan, maka pola Anda udah terbiasa, jadi otomatis. Demikian ketika Anda biasa mencari, melihat siapa Tuhan di dalam Alkitab, maka pola pikir Anda sudah mulai terbentuk. Sehingga dalam suatu kejadian, keadaan kehidupan kita, ada tekanan, ada masalah, ada hal-hal yang lain, kita sudah terbiasa dengan pola pikir, melihat Tuhan dalam masalah kita, melihat Tuhan dalam kebutuhan kita, melihat Tuhan dalam kegagalan kita, melihat Tuhan di dalam sengsara ataupun penderitaan kita. Saudara, ini harus dibiasakan. Alkitab harus menunjukkan kehadiran Tuhan, siapa Tuhan. Alkitab harus membuat kita semakin melihat siapa Tuhan bagi kita. Kenapa? Karena menyadari kehadiran Tuhan dengan segala kebesarannya, ataupun menyadari siapa Tuhan bagi kita yang hadir, akan mengaktifkan kuasa Tuhan. Dan kuasa itu akan menyatakan kebesarannya, saudara. Kuasa itu sudah ada, tapi harus diaktifkan. Aktifkan adalah semakin kita melihat siapa Tuhan yang hadir, ya, maka itu. Tapi iblis, dunia, penyesat dan iblis mau Anda semakin menyadari besarnya masalah sehingga kita semakin getar, ataupun melihat siapa kita. Kalau kita hebat, kita akan jadi sombong. Dan orang sombong kadang nggak sadar bahwa dia sedang diserang. Kalau kita melihat diri kita nggak ada apa-apanya, terus jelek terus, maka ataupun rendah terus, maka kita akan menjadi rendah diri. Dan orang rendah diri selalu ditekan, saudara-saudari. Akan jadi stres, gelisah, khawatir, takut. Karena iblis dan dunia mau kita melihat besarnya masalah, besarnya penderitaan, besarnya luka, besarnya perbuatan jahat orang, daripada melihat besarnya Tuhan. Bahkan di dalam kekacauan sekalipun, saudara-saudari, di situ Tuhan ada. Banyak sekali contoh Mazmur 2. Bangsa-bangsa kacau, bangsa-bangsa bangkit menentang Tuhan, kekacauan yang menentang Tuhan, gereja Tuhan dianiaya, tetapi Tuhan hadir di situ. Saudara, terlalu banyak ayat bacaan di Alkitab, di dalam kekacauan Tuhan hadir. Amin. Dan ada lagi hal yang luar biasa tentang kehadiran Tuhan yang kadang kita nggak sadari, yaitu di dalam tubuh kita, saudara-saudari. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan ada, menjadi bagian dalam tubuh kita, dan kita telah tahu tadi kan siapa Tuhan itu, dari bacaan-bacaan kejadian, dia Yehovah, Rafa, Allah yang menyembuhkan. Tapi kalau Anda tahu dia siapa Tuhan, Allah yang menyembuh, Allah yang memberikan damai sejahtera, dan dia itu ada di dalam tubuh kita, maka kita akan tenang. Allah penyembuh itu akan menyembuhkan tubuh kita. Makanya dalam Mazmur 139 ayat 14 katakan kita diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Kadang kita hanya tahu baca, kita nggak tahu dahsyat ajaibnya apa. Yuk kita nggak lihat. Saudara, Daniel katakan pada akhir zaman
pengetahuan akan bertumbuh dengan pesat. Ketika pengetahuan akan tumbuh pesat, maka akan banyak revelation, penyingkapan akan kebesaran Tuhan semakin nyata. Demikian juga hari-hari ini, saudara. Di dalam dunia biologi, molecular biology, kita bisa tahu sekarang manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki terdiri dari kira-kira 60 triliun sel, bukan ratusan ribu, bukan jutaan, bukan miliaran, tetapi 60 triliun sel. Dan setiap sel dari 60 triliun itu, setiap sel itu memiliki 3 miliar kode genetik. Mungkin Anda bingung, apa hubungannya saudara-saudari? Nah, saudara, kode genetik ini ada di dalam DNA yang disebut DNA. Dan saya nggak mau terlibat langsung dalam istilah ilmiah dan menerangkan secara ilmiah. Saya mau kasih gambaran begini, saudara-saudari. Seperti abjad huruf gitu ya. Nah, itu dia ada begitu banyak dan kodenya begitu banyak, kombinasi begitu banyak, sehingga dari semua ini bisa menciptakan ya rumus, saudara-saudari. Jadi dari 60 triliun sel ada 3 miliar kode genetik, maka itu kalau dikombinasikan bisa menulis suatu rumus, satu resep, saudara. Dan resep inilah yang dibawa di kode genetik. Jadi kalau orang tuanya kulitnya kuning, ras kuning, ibunya kuning, bapaknya kuning, ras kuning, kulit kuning, gitu ya, maka rumus genetiknya ras kuning itu tercipta sehingga anaknya pun dihasilkan berdasarkan rumus tersebut. Lalu juga kalau rambut keriting, gitu, ya, itu juga itu yang disebut rumus, saudara-saudari, ya. Itu saya kasih gambaran supaya lebih mengerti, karena saya juga bukan orang dalam bidang biologi molecular biology gitu, saudara, ya, yang mengerti DNA segala gini, saudara, karena itu terlalu ngejelimet gitu. Tetapi yang menarik lagi juga bahwa DNA ini yang membawa kode genetik ini terdiri dari, ada di inti sel. Sel itu ada intinya, dan susunan sel, dan inti sel yang disebut gen itu terdiri dari susunan 4 unsur kimia: adenin, tiamin, sitosin, guanin. Yang kalau digambar seperti ini, saudara, Anda ngelihat gambarnya spiral dan dikasih dengan warna, dan kadang dipakai singkatan doang, ATCG, ya, ATCG. Jadi gitu ya. Dan itu ini kenapa DNA? Karena ada gugus glukosa, glukoid, bukan tipe yang lain, gula, saudara, ya. Dan itu ada nukleoid, sistem nukleus gitu, inti sel, asid gitu ya. Nah, itu istilah-istilah itu nggak usah perlu, itu saudara nggak perlu tahu. Tetapi begini, DNA ini yang membawa mapping rumus genetik, saudara, ya, di dalam tubuh kita. Dan setiap orang berbeda. Ini, saudara, terdiri dari adenin, tiamin, sitosin, dan berulang gitu, saudara, ya. Nah, kombinasinya juga banyak macam. Tetapi di sini akan dibangun jembatan dari 4 unsur kimia ini, bisa terjadi rumusan miliaran. Nah, untuk menerangkan ini saya akan kasih video, saya ambil ada di YouTube, saya lupa dari mana, tapi sekilas doang, sepotong doang. Anda perhatikan ini, ya. Oke, udah, suaranya tetap bisa ada, saudara. Saya harap ada suaranya, ya. Oke, kita lihat aja videonya. Mikroskop dengan perbesaran ribuan kali, bahkan ada yang sampai jutaan kali. Dr. Rubinstein bertanya ke software mikroskop tersebut, apakah kekuatan yang menahan DNA tetap menyatu? Software menjawab bahwa kadang ada jembatan sulfurik yang memastikan DNA tetap menyatu. Kemudian Dr. Rubinstein kembali bertanya, kapan jembatan ini muncul? Jawaban dari software tersebut adalah ada 4 nukleik asid yang menjadi dasar rantai DNA, yaitu A, T, C, G. Kemudian pada urutan setiap 10 asam nukleik, setiap 5 asam nukleik, setiap 6 asam nukleik, setiap 5 asam nukleik, muncul jembatan sulfurik. Hal ini mengejutkan Dr. Rubinstein karena urutan kemunculan jembatan sulfurik tersebut 10, 5, 6, 5. Jika dilihat gematrianya adalah YHWH. Tanda tangan Tuhan ada pada ciptaannya. Oke, saudara-saudari, ya. Jadi DNA-nya membawa kode genetik ini, itu tadi kata nggak lihat ada jembatan yang mengikat jembatan sulfur, saudara-saudari. Dan ternyata kapan jembatan sulfur itu mempunyai pola. Setiap 10 ya sunan dari ATCG itu ya,
Lalu setiap 6, setiap 5, 10, 5, 6, dan 5. Dan abjad aksara daripada Ibrani yang ke-10 adalah Yod. Terus ke-5 adalah He. 6, Vav. 5 lagi He. Yud, He, Vav, He. Itu Yehovah, Yahweh. Dan orang Israel nggak berani sebut YHWH, mereka pakai Yahweh. Dan Tuhan juga ketika Musa tanya siapa namamu, Tuhan kasih nama dia secara unik dan khusus, dan memang itu nama Tuhan. Yod He Vav He. Yod He Vav He kalau Anda baca juga adalah jadi tangan lihat paku. Jadi dari semula Tuhan sudah mau menebus Anda dan saya. Jadi Anda ngelihat DNA yang adalah mapping daripada kehidupan kita, ada tanda tangan Tuhan, ada nama Yod He Vav He, Yahweh, YHWH. Saudara, ada Yahweh. Maka Anda ngelihat siapa yang dahsyat dan ajaib? Allah. Kalau kita disebut dahsyat dan ajaib, apanya dahsyat dan ajaib? Ada tanda tangan Allah di dalam setiap sel yang membawa kehidupan di dalam hidup kita. Dan DNA bukan hanya membawa kode genetik. Mereka akhirnya memperhatikan ketika orang ngomong genetik, arti turunan-turunan. Enggak, saudara. Tapi mereka mengatakan juga bahwa genetik, DNA juga menyimpan potensi positif yang bisa diaktifkan, yang harus diaktifkan. Jadi ada rumus-rumus yang ada rumus. Jadi seolah kalau begini, Anda punya rumus nih, rumus bikin kue yang paling enak, ya kue apalah tahulah, saya nggak tahu. Misalkan ambil aja kue semprong, terus ada kue lapis, ada rumusnya segitu. Nah, kalau Anda nggak aktif, udah ada, tapi kalau nggak Anda bikin, nggak akan terjadi kue lapis, kue semprong. Nah, di DNA kita ini ada hal yang rumus yang tidak terbatas, yang positif, saudari, dan bisa diaktifkan. Singkatnya begini, saya mau katakan sebagai begini. Yod He Vav He, Allah. Tadi Anda kenal salah satu, who is our God. Dia adalah penyembuh. Kalau penyembuh itu ada di sel Anda, maka di sel Anda, ketika Anda menyadari bahwa Yahweh Allah ada di dalam sel kita, maka kita tahu sel kita bisa menyembuhkan diri kita. Bagaimana bisa mengaktifkannya? Saudara, sama yang seperti selama ini kita tanpa sadari telah lakukan ataupun telah dituntun. Anda bertumbuh bukannya dalam situasi stres, tapi Anda bertumbuh di situasi rest, bersandar. Manusia tidak diciptakan untuk mengalami stres, tetapi mengalami rest, bersandar. Kapan Anda bisa bersandar? Ketika Anda merasa dikasihi. Sebab itulah ketika kita tahu kebesaran kasih Tuhan, maka ini yang akan unlock, ini akan mengaktifkan potensi genetik, rumus-rumus genetik, sehingga dihasilkanlah hal-hal yang positif, hormon yang positif, imunitas yang positif, saudari. Sehingga tubuh Anda menyembuhkan diri sendiri. Gitu ya. Nah, tapi ketika Anda mulai ditaruh dengan larangan-larangan, gak boleh ini, peraturan, gak boleh. Kan, akhirnya Anda menemukan Anda gak mampu, gak bisa, dan Anda dituntut, maka yang terjadi adalah bukan potensi yang positif, tapi potensi yang negatif. Karena potensi yang positif tidak bisa dihasilkan dalam kondisi stres, saudara, atau tekanan, tergantung dari Anda. Dan kabar baiknya adalah Tuhan tidak menuntut Anda, tapi Tuhan minta Anda serahkan. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan minta kita datang kepada Dia, percayakan, berikan pada Dia. Amin. Luar biasa bukan Tuhan kita ini, saudari? Jadi singkatnya, ketika kita semakin menyadari kehadiran Tuhan di tubuh kita, di level sel, di setiap sel, kita tahu siapa yang dahsyat? Ya Allah. Dan Dia ada di dalam Anda dan saya. Luar biasa nggak, saudari? Jadi Anda ngelihat. Tetapi banyak sekali kita diajarkan ketika kita ngikutin gereja, banyak sekali memakai pola pikir dunia, yaitu lebih menyadari masalah, lebih melihat apa yang dilakukan iblis. Contoh, pada akhir zaman ini orang lebih tertarik pada apa yang buruk yang terjadi, yang dilakukan oleh si jahat iblis
dan kejatuhan dunia ini. Daripada apa yang sedang dilakukan Tuhan. Tuhan kasih tahu memang akhir zaman, kasih kebanyakan orang akan dingin, orang akan cinta uang. Oke, itu karena kejatuhan, tetapi Anda juga harus melihat apa yang Tuhan lakukan. Dia mencurahkan rohnya kepada anak-anak, teruna, orang dewasa, dan para orang-orang tua. Di pencurahan roh artinya kebangunan rohani. Kenapa sekarang, mana kebangunan rohani? Karena Anda tidak melihat apa yang Tuhan sedang lakukan, jadi Anda tidak mengaktifkan, Anda tidak mengharapkan. Ketika Anda tahu ini terjadi dan Anda terbiasa dengan apa yang Tuhan lakukan, maka Anda mengharapkan. Sehingga ketika Anda ke gereja, Anda melihat bahwa ini akhir zaman. Harus ada pencurahan roh. Sehingga Anda datang ke gereja, bersekutu dalam persekutuan, Anda mengharapkan pencurahan roh. Kalau Anda nggak mengharapkan, pada bukan tanah yang haus, nggak akan membawa, nggak akan melihat, karena harus diaktifkan. Ketika Anda melihat bahwa Yesus ada di dalam setiap sel Anda, maka Anda mengharapkan kesembuhan, kesehatan. Saudara, ya, Anda makan, makanan kita penuh racun, tapi kalau Anda pikirin, waduh ini racun, ini makanan ini nggak boleh, dan ini, akhirnya tubuh kita stres. Gitu, ya. Tapi ketika kita mulai ngelihat, kita makan, kita berdoa, Tuhan, Engkau turut bekerja, ini aku mendeklarasikan bahwa makanan ini datang dari Tuhan dan segala sesuatu dari Tuhan tidak akan membahayakan tubuhku. Anda sedang mengaktifkan, Anda sedang melihat Tuhan di dalam aktivitas makan kita dan akan sedang mengaktifkan kuasa Tuhan di situ. Mengerti situ ya saudara? Akhir zaman banyak orang fokus kepada apa yang dilakukan iblis sehingga menimbulkan kekhawatiran, nggak damai, nggak rest. Kita ngelihat, wah nanti ada tanda-tanda 666 gitu, macam-macam bentuknya. Benar, karena tertulis di Alkitab. Tapi Anda tahu nggak, sebelum tanda itu diberikan, Tuhan memberi tanda dulu kepada umatnya, miliknya, dengan tanda Tau. Tau itu adalah bahasa Ibrani yang nulisnya adalah salib. Tanda salib. Gitu. Bahasa Ibrani awalnya tanda salib, saudara. Jadi yang diberi tanda tidak bisa ditandai lagi 666. Itu yang Tuhan lakukan. Kita heboh dengan segala hal yang dilakukan iblis, membuat kita khawatir, tekan. Waktu kita ngomong sih, kita tenang, tapi di dalam hati kita, tanpa kita sadarin, kita nggak membiasakan diri melihat kehadiran Tuhan, melihat campur tangan Tuhan, saudari. Dan hasilnya, kita stres dan tidak mengaktifkan kuasa Tuhan. Jadi ketika kita menyadari, semakin menyadari kehadiran Tuhan dalam tubuh kita, maka mengaktifkan kuasa Tuhan bagi tubuh dan jiwa kita. Amin, saudara? Jadi kita ngelihat tadi, Alkitab, baca Alkitab, harus melihat siapa Tuhan. Semakin kita melihat siapa Tuhan, kita akan semakin menyadari siapa Tuhan bagi kita. Dalam masalah kita, akhirnya kita mulai sering terbiasa. Ada masalah, kita melihat ada Tuhan di situ. Siapa Tuhan bagi masalah kita? Dia penolong, Dia yang melewati kita melalui masa sulit, Dia membuat kita menjadi teguh, Dia yang akan membela kita, yang tidak akan memalukan kita, akan membuat kuasa Tuhan bekerja untuk menyatakan kebesarannya. Dan tubuh kita juga, kita semakin menyadari kehadiran Tuhan di tubuh kita, saudara. Maka Anda tahu, Anda dan Tuhan itu satu. Seperti kepala dan leher, betul? Allah, Yesus adalah kepala. Kita adalah tubuhnya, disatukan. Melalui leher memang, tapi tubuh satu. Dan dialirkan dari itu. Jadi, Yesus ada dalam kita satu. Kalau Yesus bisa menyembuhkan, maka tubuh Anda pun, setiap sel tubuh Anda bisa menyembuhkan. Amin. So itulah, semakin menyadari kehadiran Tuhan. Baca Alkitab dengan melihat siapa Tuhan, bukannya tentang yang lain, karena Alkitab adalah tentang siapa Tuhan. Itu akan mengaktifkan. Jadi kuasanya sudah ada, tapi perlu diaktifkan. Jangan dorman, saudara. Amin. Renungkan itu. Ini suatu hal yang luar biasa. Ya, kalau Anda nggak ngerti, ulangin lagi. Biar Anda tangkap. Karena ini menjadi suatu revelation, penyikapan yang luar biasa. Maka Anda tahu betapa dahsyat kuasanya yang bekerja di tengah kita. Efesus katakan itu. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita. Haleluya.